Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan informasi baru tentang masuknya sekolah tahun 2022. Mulai Januari 2022, sekolah wajib gelar pembelajaran tatap muka PTM 100% sudah bisa, tetapi melihat level dan kriterianya. Apa dasar kita? Ini sesuai dengan SKB 4 Menteri yang terbaru. Penyesuaian surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. SKB 4 Menteri itu selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi di daerah. Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2, pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan. Artinya, semakin tinggi persentase vaksinasi dosis 2 untuk guru dan tenaga kependidikan ataupun tata usaha, maka semakin berpeluang untuk melakukan tatap muka di sekolah. Mulai semester 2 tahun ajaran 2021-2022 per Januari 2022, semua sekolah wajib mengikuti PTM terbatas. Satuan pendidikan yang terbukti melanggar prokes diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau tim pembina UKS. Ini teman-teman tidak bisa lagi kita tidak melakukan SKB 4 Menteri ini yang terbaru. Mengacu pada panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, aturan terbaru terkait sekolah tatap muka di tahun 2022 dibagi menjadi 7 kategori. Yang 7 kategori itu di mana? Kita lihat. Inilah pengaturan pembelajaran tatap muka PTM terbatas yang saya katakan tadi 7 kategori. Kategori A, B, C, D, E, F, K. Jadi kriteria PTM itu adalah kategori kondisi daerah, vaksinasi dosis PTK, vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten kota. Maka berpengaruh kepada kapasitas PTM dan frekuensi serta durasi belajar di sekolah. Kategori A, dengan kondisi daerah PPKM level 1-2, apabila vaksinasi dosis 2 untuk guru dan tenaga tata usaha lebih besar 80% di sekolah Anda dan vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten kota lebih besar daripada 50%, maka kapasitas pembelajaran tatap muka adalah diberikan 100%. Ini perhatikan teman-teman ya, ini 100% dimungkinkan kita melakukan tatap muka di sekolah. Frekuensi full hari sekolah. Ini full hari sekolah. Durasi maksimal 6 jam. Berarti kita bisa sekolah dari jam 7.30 masuk sekolah dan pulang jam 1 siang. Itu kategori A. Kategori B. Kategori B ini, perhatikan kategori B, jika levelnya PPKM level 1-2, di mana vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan itu berada pada angka 50-79% bahwa guru-guru sudah divaksinasi dan tata usahanya, sementara vaksinasi dosis 2 lansia
untuk kabupaten kota sudah berada pada posisi 40-50%, maka pihak sekolah bisa membuka PTM dengan kapasitas 50% dan full hari sekolah, dan bisa melakukan durasi jam belajarnya itu adalah maksimal 6 jam. Saya berpikir kita sudah banyak di level A, sudah bisa melakukan 100% untuk PTM itu, walaupun kita tetap melakukan prokes-prokes yang biasa seperti masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Untuk kategori C, apabila vaksinasi dosis 2 untuk guru dan tenaga tata usaha lebih kecil dari 50%, dan vaksinasi lansia dosis 2 di tingkat kabupaten kota lebih kecil dari 40%, maka pihak satuan pendidikan bisa membuat kapasitas PTM 50%. Full hari sekolah. Maksimal, ini dibatasi, maksimal 4 jam dalam satu hari itu. Jadi PTM-nya, kapasitasnya untuk siswa itu 50%. Untuk kategori D, level 3, lebih besar daripada 40% gurunya dan tata usahanya sudah divaksinasi dosis 2, dan untuk kabupaten kota lebih besar atau sama dengan 10%, maka bisa dilakukan PTM 50%. Full hari sekolah, maksimal 4 jam. Sedangkan untuk kategori E, untuk kategori L level 3 lebih kecil dari 40%, lebih kecil daripada 10% untuk dosis lansia, maka sekolah wajib harus melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh secara penuh, dan tidak ada belajar di sekolah. Untuk kategori F, level 4, katakanlah dosis 2 tidak ada, vaksinasi dosis 2 untuk lansia tidak ada, maka dia harus PJJ penuh. Ini tidak ada lagi nih di daerah kita Indonesia, tidak ada. Level 3 ini, level 4 tidak ada lagi, sudah banyak divaksin. Untuk kategori 7, K, daerah khusus 3T. Ini daerah-daerah khusus yang 3T. Nah, kriteria vaksinasi dosis 2, kriteria vaksinasi dosis 2 untuk lansia tingkat kabupaten tidak lagi keharusan dibuat di sini. Kapasitas untuk 3T sudah 100%. Jadi bebas sekolah, sudah tidak ada lagi istilah 50%, sudah 100%. Perhatikan ini. Full sekolah untuk daerah 3T, daerah khusus, dan maksimal 6 jam. Jadi daerah-daerah khusus itu sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka 100%. Ini secara tabel kita buat bahwa SKB 4 Menteri tentang pengaturan pembelajaran tatap muka ini sudah bisa kita pakai tabel ini, karena berdasarkan SKB 4 Menteri. Demikian informasi ini, sampai ketemu kembali di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi dari kami tentang informasi terkini dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.